Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Laili Sofiati. Kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas pecahan. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Laili Sofiati. Yuk kita bahas bersama, mengulas bersama tentang materi pecahan. Apa yang kalian ketahui tentang pecahan? Coba kita lihat bersama contoh di bawah ini. Apel, tomat, telur yang dipotong menjadi beberapa bagian. Itu adalah contoh dari pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A berada di atas yang disebut pembilang. Sedangkan bilangan B berada di bawah yang disebut dengan penyebut. Contoh: 2/5, 4/6, 7/8, 1/3, 3/7. Bilangan yang berada di atas adalah bilangan 2, 4, 7, 1, 3 disebut pembilang. Sedangkan bilangan 5, 6, 8, 3, 7 berada di bawah yang disebut dengan penyebut. Kita perhatikan contoh coklat. 1 batang coklat yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Kemudian kita lihat lagi sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1 bagian apel tersebut menyatakan 1/4. Bagaimana dengan gambar di bawah ini? Berapa nilai pecahannya? A. Bangun persegi yang dibagi menjadi 9 bagian kotak yang sama besar. 5 kotak diarsir dari 9 kotak. Ini menyatakan pecahan 5/9. Yang diarsir 5, seluruh kotaknya ada 9. Itu berarti pecahan 5/9. B. Segi 6 yang dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Yang diarsir ada 3 bagian.
dari 6 bagian seluruhnya. Ini menyatakan pecahan 3/6. Karena yang diarsir 3, bagian keseluruhannya adalah 6. Berarti 3/6. Yang C, lingkaran. Lingkaran itu satu bagian yang diarsir dari 4 bagian. Itu memang tidak dibagi menjadi 4 bagian yang sama, tidak diberi garis. Nah, itu kita harus tahu, oh itu satu bagian yang diarsir dari 4 bagian dari lingkaran secara keseluruhan. Nah, pecahan itu disebut pecahan 1/4. Sekarang pecahan senilai, kita bahas bersama pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Kita perhatikan pizza. Pizza ini dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Satu bagian ini adalah 1/10. Berarti pecahannya satu bagian adalah 1/10. 1 dari 10 bagian. Kemudian kita lihat pizza yang satunya. Itu adalah pizza. Satu bagian pizza dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian nilainya setengah atau 1/2. Sekarang kita perhatikan lagi. 5 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza yang kedua. Nah, ini pizza yang pertama ya, tadi kita potong. Nah, 5 potong pizza yang pertama dan 1 bagian itu adalah 1/10. Karena ada 5 bagian, pecahannya adalah 5/10. Kemudian pizza yang kedua itu 1/2 atau setengah. 1 bagian dari 2 potongan tadi. Nah, berarti 5/10 sama dengan atau senilai dengan 1/2 atau setengah. Kita lihat kembali di bawah ini, 1 kotak yang dibagi menjadi 9 bagian. 1 kotaknya nilainya 1/9. Kita lihat bersama-sama. Nah, 1/9. Karena kotaknya dibagi menjadi 9 kotak, berarti 1 bagian adalah 1/9. Kemudian
kotak yang kedua ya, semuanya yang kotak yang diarsir itu adalah 6/9. Kita lihat kembali, kotak yang kedua adalah 1/6, satu bagian dari 6 kotak keseluruhan. Nah, yang diarsir ada 4, berarti pecahannya 4/6. Kita lihat kotak yang ketiga dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian adalah nilainya 1/3, 1/3, 1/3. Yang diarsir ada 2 bagian, maka pecahannya adalah 2/3. Antara kotak yang pertama, kedua, dan ketiga itu nilainya sama atau senilai, yaitu 6/9 sama dengan 4/6 dan 2/3. Itu adalah pecahan senilai. Ada cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara yang pertama adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2 per 12 dibagi 2 sama dengan 3/6. Pembilang dan penyebutnya dibagi 2. 6/12 sama dengan 6 dibagi 3 per 12 dibagi 3 sama dengan 2/4. Pembilang dan penyebutnya dibagi 3. Berarti 6/12 sama dengan 3/6 juga sama dengan 2/4. Kemudian cara yang kedua, pembilang dan penyebut bisa dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh 6/12. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 2. 6 kali 2 sama dengan 12 per 12 kali 2 sama dengan 24. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 2. 6/12 sama dengan 6 kali 5 per 12 kali 5 sama dengan 30/60. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 5. Berarti 6/12 sama dengan 12/24. Juga 6/12 sama dengan 30/60. Berarti 6/12 senilai dengan 3/6, 2/4, 12/24,
dan 30/60. Coba kita bandingkan lagi yang di bawahnya. Setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Itu pecahan yang senilai. Kemudian 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9. Itu juga namanya pecahan senilai. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Itu juga pecahan senilai. Coba kita lihat contoh pecahan senilai. Dari atas sampai bawah ada bagian-bagian garis yang sama. Itu menandakan pecahan senilai. Contoh garis 1/2 atau setengah itu senilai dengan 2/4. Satu garis ya. Kemudian sama juga dengan 3/6. Sama lagi dengan 4/8, 5/10, 6/12. Sekarang kita bahas tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contoh 20/24 dibagi 2, pembilang dan penyebutnya dibagi 2 menjadi 10/12. Ternyata 10/12 masih bisa dibagi lagi. 10/12 dibagi lagi menjadi 2. 10 dibagi 2, 12 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5, 12 bagi 2 adalah 6. Pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Hasilnya 5/6. Tidak bisa dibagi lagi. Jadi bentuk sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Kita bahas lagi membandingkan pecahan. Dengan menggunakan gambar, sebuah lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nilainya adalah 1/2. Kemudian lingkaran yang kedua, satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Setiap bagian adalah 1/4. Jadi setengah dengan 1/4 besar yang mana anak-anak? Kita lihat. Setengah, 1/4. Oh, hasilnya lebih besar dari 1/4. Kemudian gambar selanjutnya.
segi 6. Yang diarsir adalah 2 bagian. Kemudian segi 6 yang sebelahnya adalah yang diarsir 3 bagian. Nilai yang diarsir 2/6, nilai yang diarsir 3/6. Berarti 2/6 dengan 3/6 lebih besar apa lebih kecil, anak-anak? Kita lihat. Oh, lebih kecil. 2/6 lebih kecil 3/6. Dengan menggunakan garis bilangan, kita lihat garis bilangan di bawah ini 1 sampai 10. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang di sebelah kanannya. Pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang di sebelah. Cara membandingkan langsung kedua pecahan. Ya, secara langsung ada penyebut kedua pecahan sama dan juga penyebut kedua pecahan berbeda. Kalau penyebut kedua pecahan sama, bandingkan langsung nilai pembilangnya. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Contoh, bandingkan pecahan 10/12 dengan pecahan 7/12. Karena penyebutnya sama, yaitu 12, maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. 10 lebih besar dari 7, sehingga 10/12 lebih besar dari 7/12. Bandingkan pecahan 3/4 dengan pecahan 2/3. Karena penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 3, maka kedua penyebut pecahan tersebut disamakan menjadi 12. Sehingga 9/12 lebih besar dari 8/12, sama dengan 3/4 lebih besar dari 2/3. Cara mengurutkan pecahan. Pecahan dapat diurutkan apabila pecahan telah dibandingkan. Pecahan dapat diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya dari yang terkecil ke terbesar. Urutan pecahan dari yang terkecil, misalnya 1/7, 5/7, 3/7, 4/7, kita urutkan menjadi 1/7, 3/7, 4/7, dan 5/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka pecahan bisa langsung diurutkan. Urutan pecahan dari yang terbesar 1/2,
5/8, dan 3/4. Karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya. Setengah atau 1/2 sama dengan 4/8. 5/8 masih utuh karena penyebutnya sudah 8. Kemudian 3/4 sama dengan 6/8. Jadi 4/8, 5/8, dan 6/8, urutan dari yang terbesar adalah 6/8, 5/8, dan 4/8. Ya, berarti 3/4, 5/8, 1/2. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang sama untuk materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.